Halo semuanya, hari ini aku akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia untuk pelajaran ekonomi kelas 12. Enjoy this video. Sebelumnya, MSDM adalah singkatan dari Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan di video kali ini yang kita akan bahas ada 4, yaitu definisi, fungsi, tujuan, dan skill dari manajemen sumber daya manusia. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi mengenai definisi, fungsi, tujuan, dan skill dari manajemen sumber daya manusia, sumber daya manusia adalah suatu komponen utama pada sebuah perusahaan atau organisasi dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Dan pada sebuah perusahaan, sumber daya manusia atau karyawan akan dikelola oleh sebuah divisi yang bernama Human Resource atau HR. Tujuannya adalah untuk mengembangkan perusahaan melalui penerapan seluruh nilai dan budaya perusahaan. Nah, karena berhubungan dengan nilai dan budaya perusahaan, sumber daya manusia harus diseleksi dengan baik sebelum dinyatakan diterima untuk bergabung dengan perusahaan. Proses seleksi hingga pengelolaan karyawan ini termasuk ke dalam manajemen sumber daya manusia. Oke, sebelumnya kita akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari manajemen sumber daya manusia ini. Apa sih itu? Manajemen sumber daya manusia ini merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan atau semua tenaga yang menopang seluruh aktivitas dan organisasi, lembaga, atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tambahan sedikit, jadi semua masalah yang terjadi pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, atau semua tenaga kerja yang berhubungan dengan pekerjaan menjadi perhatian perusahaan. Melalui divisi Human Resource, perusahaan berupaya untuk mengelola permasalahan yang terjadi pada sumber daya manusia yang dimiliki agar selaras dengan nilai dan budaya yang dimiliki. Jadi, manajemen sumber daya manusia adalah salah satu fungsi dalam perusahaan yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengolahan, serta pengarahan sumber daya manusia yang bekerja. Dan tidak hanya itu, manajemen sumber daya manusia juga bertanggung jawab untuk memastikan karyawan bekerja maksimal dengan memberikan pemberdayaan karyawan. Berikutnya yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Fungsi pertama dari manajemen sumber daya manusia adalah membuat perencanaan secara sadar dalam pengambilan keputusan yang dibuat secara matang. Tujuannya adalah mempersiapkan setiap upaya yang dilakukan oleh perusahaan di masa mendatang untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Yang kedua, ada perekrutan atau rekrutmen. Sebagai pengelola tenaga kerja pada sebuah perusahaan, manajemen sumber daya manusia berfungsi untuk melakukan perekrutan tenaga kerja yang berkualitas. Pengertian rekrutmen sendiri adalah penarikan tenaga kerja yang sesuai dengan posisi yang sedang kosong. Jadi, perekrutan ini memberikan peluang kepada orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang memenuhi kualifikasi dari pekerjaan yang tersedia. Yang selanjutnya ada seleksi. Kegiatan seleksi masih tergolong dari proses rekrutmen dalam rangka mencari sumber daya manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab dengan tugasnya. Seleksi adalah proses untuk menemukan karyawan yang sesuai dari beberapa kandidat yang tersedia. Tahapan seleksi terdiri dari penerimaan CV atau kurikulum vitae, kemudian kandidat yang kriterianya memenuhi harapan perusahaan akan dipanggil untuk melakukan sejumlah tes. Divisi HRD akan memberikan tes secara tertulis maupun wawancara atau proses uji seleksi lainnya sebelum karyawan tersebut diterima. Yang selanjutnya adalah orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Orientasi adalah masa adaptasi karyawan baru terhadap pekerjaan barunya dan nilai serta budaya perusahaan. Pada masa orientasi ini, perusahaan harus memberikan informasi-informasi yang ideal seperti sejarah perusahaan atau nilai dan budaya. Fungsinya adalah agar menumbuhkan engagement atau interaksi yang baik pada karyawan baru. Sementara pelatihan adalah proses pembelajaran untuk mendapatkan keahlian, pengaturan, konsep, atau sikap yang mampu meningkatkan kinerja karyawan. Setiap kualifikasi kerja dan jabatan tentu memiliki proses pelatihan yang berbeda.
Pelatihan karyawan juga sudah diatur oleh Undang-Undang tahun 2003. Dan pengertian pengembangan adalah proses peningkatan kemampuan pegawai yang dilakukan di lingkungan kerja. Contoh pengembangan adalah mentoring, coaching, dan lain-lain. Selanjutnya adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah kegiatan untuk membandingkan kinerja karyawan dalam satu periode terhadap kesepakatan yang sudah ditentukan bersama. Di dalam evaluasi kinerja, terdapat fungsi pelaporan dan pemantauan yang membantu untuk mengevaluasi calon karyawan atau karyawan terpilih. Divisi Human Resource sudah memiliki standar tertentu untuk melakukan evaluasi kinerja karyawan. Dengan evaluasi kinerja, karyawan juga bisa memperbaiki kesalahan dan belajar supaya bisa melakukan pekerjaan baik, benar, dan cepat. Yang berikutnya adalah kompensasi dan penggajian. Kompensasi diberikan kepada pekerja sebagai balas jasa atas kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Pemberian kompensasi tidak selalu dalam bentuk uang, namun bisa juga dalam bentuk barang. Prinsip dari kompensasi ini adalah adil dan layak menyesuaikan dengan tanggung jawab tenaga kerja dan prestasinya. Untuk memberikan tingkat kompensasi yang baik kepada karyawan, manajemen harus memiliki pengelolaan keuangan dan perencanaan yang baik. Oleh karena itu, dengan menggunakan bantuan software akuntansi yang terpercaya, proses pengolahan ini dapat berjalan secara lancar dan hasil yang akurat. Jurnal adalah salah satu software akuntansi online terbaik di Indonesia. Fitur-fitur yang dimiliki jurnal telah disesuaikan dengan kebutuhan akuntansi sebagai perusahaan dan kepentingan pengembangannya di masa depan. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan sumber daya manusia. Fungsi pemeliharaan adalah upaya yang diberikan divisi Human Resource agar kerjasama antar karyawan dan perusahaan berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Bahkan, Human Resource juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kondisi mental, fisik, dan loyalitas pekerja. Cara untuk mempertahankan karyawan adalah dengan melakukan teknik komunikasi yang baik sehingga Human Resource mampu memahami kondisi dan kebutuhan para karyawan. Yang terakhir adalah pemberhentian. Perlu kita ketahui bersama bahwa manajemen sumber daya manusia juga mengatur proses pemutusan hubungan kerja karyawan atau PHK. PHK adalah pengaturan suatu hubungan kerja perusahaan dengan tenaga kerja yang disebabkan sesuatu hal. Fungsi ini sangat penting karena meminimalisasi gugatan hukum akibat penyelesaian hak dan kewajiban pegawai yang tidak sesuai dengan undang-undang. Oke, itu adalah beberapa fungsi dari manajemen sumber daya manusia yang kita ketahui dan beberapa penjelasan-penjelasannya juga. Kita masuk ke tujuan manajemen sumber daya manusia. Oke, tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada tujuan sosial. Secara sosial, tujuan manajemen sumber daya manusia pada sebuah organisasi adalah pertanggungjawaban sosial terhadap tantangan tenaga kerja perusahaan. Manajemen sumber daya manusia bertugas untuk mengurang dampak negatif yang muncul dan mengancam pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua adalah tujuan organisasional. Organisasional adalah sasaran formal yang dibuat agar memiliki tingkat efektivitas tinggi. Sasaran ini dibuat agar perusahaan lebih mudah mencapai tujuan organisasi. Secara organisasional, tujuan manajemen sumber daya manusia adalah agar diakui keberadaannya. Yang selanjutnya adalah tujuan fungsional. Biasa disebut dengan fungsional objektif. Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk mempertahankan kontribusi sumber daya manusia pada setiap perusahaan. Melalui divisi Human Resource, perusahaan berupaya untuk terus memelihara kualitas sumber daya manusia yang dimiliki agar bisa berkontribusi optimal pada kelangsungan perusahaan. Yang terakhir adalah tujuan individual. Untuk mempermudah pencapaian tujuan perusahaan, tujuan individu harus memiliki keselarasan dengan tujuan organisasi. Setiap manajer di perusahaan diberikan wewenang memperhatikan tujuan pribadi atau individu kepada sumber daya manusia. Tujuan pribadi dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi karyawan untuk memberikan kontribusi yang optimal. Kontribusi seluruh elemen sumber daya manusia dalam pelayanan tugas secara optimal membuat tujuan perusahaan akan mudah dicapai. Selain harus memiliki strategi manajemen sumber daya manusia, kita juga perlu tahu dan kita juga perlu memiliki strategi manajemen keuangan yang baik untuk bisa mengembangkan usaha kita. Dalam hal ini, untuk membutuhkan bantuan teknologi seperti software akuntansi online. Nah,
skill apa aja sih yang dibutuhkan dalam manajemen sumber daya manusia? Yang pertama ada komunikasi. Komunikasi merupakan skill yang paling penting untuk dimiliki oleh semua orang dari berbagai bidang. Dengan skill komunikasi yang baik, dapat menjalin hubungan yang baik pula dengan orang dari berbagai kalangan. Jika kamu ingin bekerja di divisi Human Resource, tentu saja kamu harus memiliki skill ini. Sebagai anggota dari divisi Human Resource, kamu tentu saja harus mampu berkomunikasi dengan baik terhadap sesama anggota divisi dan anggota dari divisi lainnya. Yang kedua adalah multitasking. Anggota divisi Human Resource sangat membutuhkan skill yang satu ini. Kamu harus mampu melakukan beberapa pekerjaan di waktu yang bersamaan. Misalnya, sebuah divisi membutuhkan karyawan baru, sementara anggota pada divisi lain mengajukan pemberhentian kerja. Sebagai seorang anggota divisi HR, kamu harus mampu mengambil tindakan pada beberapa kasus yang menyelesaikan saling bertolak belakang. Yang selanjutnya adalah manajemen kinerja. Sebagai seorang anggota divisi HR, kamu juga harus memastikan bahwa karyawan lain bekerja dengan baik dan memenuhi harapan perusahaan. Tidak hanya itu, HR juga harus memastikan hal sebaliknya, yaitu bagaimana perusahaan juga dapat memenuhi ekspektasi karyawannya. Setiap karyawan perlu mendapatkan pelatihan untuk memenuhi harapan perusahaan. Sebaliknya, perusahaan perlu menciptakan lingkungan yang baik bagi karyawan agar mereka merasa nyaman saat bekerja. Nah, sebagai HR, kamu harus mampu mengatur dengan baik agar kedua belah pihak saling memenuhi ekspektasi masing-masing. Yang selanjutnya adalah rekrutmen. Tahukah kamu bahwa proses rekrutmen karyawan bukanlah hal yang mudah? Seorang human resource harus memastikan bahwa karyawan yang direkrut akan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan dapat pula memenuhi ekspektasi perusahaan. Sementara, mendapatkan karyawan dengan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan tidaklah mudah. Belum lagi, proses rekrutmen merupakan proses yang panjang. Mulai dari memastikan bahwa divisi yang mengajukan benar-benar membutuhkan karyawan tersebut, membuka lowongan pekerjaan, memilih dan memilah data pelamar, melakukan panggilan interview, dan masih banyak lagi. Biasanya dalam hal ini kemampuan pada bidang psikologi juga dibutuhkan untuk mengetahui karakter calon karyawan pada saat interview berlangsung. Yang berikutnya adalah pemecahan masalah. Seorang anggota divisi Human Resource harus mampu memecahkan segala masalah yang terjadi di lingkungan kerja. Misalnya, seorang anggota pada suatu divisi merasa tidak nyaman dengan anggota divisi lain, maka seorang Human Resource harus mampu menemukan pokok permasalahan dan menyelesaikan masalah tersebut. Tidak hanya itu, masalah internal dalam satu divisi ataupun masalah seorang karyawan dengan kebijakan perusahaan juga merupakan tugas seorang Human Resource untuk menyelesaikannya. Maka dari itu, seorang anggota HR atau Human Resource harus mampu bersikap netral dan tidak berpihak agar dapat memecahkan masalah dengan sikap yang bijaksana. Dan yang terakhir adalah kemampuan mengorganisasi. Seorang Human Resource haruslah dilengkapi dengan kemampuan mengorganisasi yang baik dalam segala hal. Salah satunya, divisi Human Resource harus menyimpan segala dokumen perusahaan, misalnya saja dalam perekrutan karyawan baru. File dari pelamar saja bisa mencapai ribuan. Kemudian, divisi HR juga harus mampu mengatur segala jadwal seperti jadwal panggilan interview, jadwal meeting antar divisi, jadwal kegiatan perusahaan, jadwal pertemuan dengan customer, dan masih banyak lagi. Dengan kemampuan mengorganisasi, segala hal di perusahaan tidak akan tumpang tindih dan tersusun dengan baik. Oke, jadi itu beberapa penjelasan mengenai manajemen sumber daya manusia, mulai dari definisi, fungsi, skill, dan tujuan. Dan semoga video ini dapat membantu kalian semua yang belajar dari rumah. So stay safe semuanya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!